Muhammadur Rasulullah. Kenapa ada madhab-madhab sehingga banyak orang yang fanatik? Ya, jangan salahkan madhabnya, salahkan yang fanatiknya. Ya, ya, sebab manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam dari madhab mereka, dan mereka tidak dijadikan di atas satu umat. Ya, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Adalah manusia satu umat lalu mereka berselisih. Perselisihan itu Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan ada orang yang fanatik dan menyesal pada hari kiamat. Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari di mana tatkala seorang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Di saking dahsyatnya penyesalan. Kita kalau ke dunia menyesal, sedih, kadang luar biasa sedihnya, tidak sadar dia gigit jarinya, kan begitu. Ini bukan jari aja yang dia gigit, kedua tangannya dia gigit. Saking menyesalnya. Apa dia katakan? Wahai andai kata saya ketika di dunia, saya itu membuat sebuah jalan yang saya tempuh, saya ikut bersama Rasul. Wahai betapa kasihannya saya, andai kata saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai kecintaanku. Nah, ini fanatik yang seperti ini berbahaya. Jelas ya, bermadhab itu tidak salah madhabnya. Para ulama apa artinya madhab? Ya, kalau dia dalam fikih ya, madhab maksudnya dalam madhab fikih itu tidak salah. Tapi di dalam akidah, madhab itu cuma satu. Hanya ada madhab ahli sunnah, madhab as-salaf, jalannya para ulama ahli hadis. Cuma ada satu saja. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi dari masa ke masa. Tapi dalam fikih ada beberapa madhab. Ya, yang terkenal di masa ini ada 4 madhab. Ada 4 madhab. Dan madhab ini adalah cara memahami fikih namanya. Cara memahami fikih. Jadi metodenya itu beda. Ya, misalnya kitabul jihad. Kalau madhab Hambali, kitabul jihad ini diletakkan di akhir pembahasan ibadah. Makanya setelah pembahasan haji, jihad mereka bahas. Kalau di mazhab lain tidak, dikasih di pembahasan lainnya. Mungkin ada yang masuk ke muamalah, ada yang masuk di interaksi kepada manusia. Ya, beda di dalam meletakkannya. Nah, ini kan tartib namanya. Jelas ya, di dalam memahami. Ya. Kenapa misalnya Imam Malik dia mulai langsung dengan bab solat? Nah, ini kan fikihnya namanya. Mulai dengan pembahasan waktu solat. Sedangkan ulama yang lain mereka memulai dengan kitabut tahara. Bab tentang bersuci. Nah, ini kan tartib dalam fikih. Dan itu ada alasannya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia mengikuti mendalami fikih di atas satu madhab dalam rangka susunan ilmiah di dalam membentuk kemampuan ilmiahnya, itu adalah hal yang bagus. Sebab kalau dia gabung-gabung madhab bisa bingung, apalagi bagi apa? Bagi para pemula. Tapi dasarnya fikih itu ma'rifatul huda bidalilihi. Ma'rifatul dalil ma ta'lilihi. Itu fikih. Dia mengenal dalil beserta dengan alasannya. Jadi kalau dia tahu sesuatu yang benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Ya. Benarnya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Itu fikih. Ya. Jadi kalau ada mazhab tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak kuat, maka dia tidak ambil, diambil mazhab yang lain. Nah, itulah cara beragama. Kita pakai mazhab manapun tidak ada masalah di dalam hal tersebut.